Halo semuanya, pada hari ini saya akan mempresentasikan tentang suap, gratifikasi, dan pemerasan. Perkenalkan, nama saya Veronica Destina Luki Nugraheni dari Prodi S1 Manajemen. Yang pertama adalah pengertian suap, gratifikasi, dan pemerasan. Suap atau penyuapan merupakan tindakan memberikan uang, barang, atau bentuk lain dari pembalasan dari pemberi suap kepada penerima suap yang dilakukan untuk mengubah sikap penerima atas kepentingan atau minat si pemberi, walaupun sikap tersebut berlawanan dengan penerima. Lalu yang kedua adalah gratifikasi, yang merupakan pemberian dalam arti luas, yakni uang, barang, rabat atau diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, yang dilakukan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik. Lalu yang ketiga adalah pemerasan. Tindakan ini menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaan, dengan memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri. Untuk contohnya sendiri adalah salah satunya adalah pungli. Selanjutnya adalah unsur-unsur gratifikasi. Gratifikasi diperoleh dari pihak yang memiliki hubungan jabatan dengan penerima dan mempunyai makna berhubungan dengan jabatan yang ditafsirkan oleh Ares Hoek Raad atau putusan Mahkamah Agung Belanda tanggal 26 Juni 1916 sebagai berikut. Yang pertama, tidaklah perlu pegawai negeri atau penyelenggara negara berwenang melakukan hal-hal yang dikehendaki atau diminta oleh pihak pemberi. Akan tetapi cukup bahwa jabatannya memungkinkan untuk berbuat sesuatu sesuai kehendak pemberi. Lalu, berhubungan dengan jabatan. Tidak perlu berdasarkan undang-undang atau ketentuan administrasi, tetapi cukup jabatan tersebut memungkinkan baginya untuk melakukan apa yang dikehendaki pemberi. Lalu selanjutnya adalah penerima gratifikasi tersebut bertentangan dengan kewajiban atau tugas penerima. Lalu penerimaan gratifikasi dilarang oleh hukum yang berlaku. Hal ini tidak dibatasi aturan hukum tertulis semata, namun juga menyentuh aspek kepatutan dan kewajaran yang hidup dalam masyarakat. Unsur ini tidak menghendaki berbuat atau tidak berbuatnya pegawai negeri atau penyelenggara negara sebelum ataupun sebagai akibat dari pemberian gratifikasi. Lalu selanjutnya adalah penerimaan yang memiliki konflik kepentingan. Selanjutnya, gratifikasi yang diterima tersebut tidak dilaporkan pada KPK dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak tanggal gratifikasi diterima. Laporan gratifikasi dianggap telah dilakukan oleh penerima gratifikasi jika memenuhi syarat di bawah ini. Yang pertama, laporan gratifikasi disampaikan pada KPK atau saluran lain yang ditunjuk KPK, seperti unit pengendali gratifikasi pada kementerian atau lembaga atau organisasi lainnya, atau pemerintah daerah yang telah mengimplementasikan sistem pengendalian gratifikasi. Lalu laporan gratifikasi harus berisi informasi lengkap yang dituangkan dalam formulir laporan gratifikasi yang ditetapkan oleh KPK. Selanjutnya adalah telah dinyatakan lengkap dan diterima oleh KPK. Berikut adalah perlakuan terhadap gratifikasi atas pemberian yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Yang pertama adalah perlakuan yang wajib dilaporkan, antara lain sebagai berikut. Pemberian layanan pada masyarakat di luar penerimaan yang sah, pelaksanaan tugas dalam proses penyusunan anggaran di luar, pelaksanaan tugas dalam proses pemeriksaan
audit, monitoring, dan evaluasi di luar penerimaan yang sah. Pelaksanaan perjalanan dinas di luar penerimaan yang sah atau resmi, proses penerimaan atau promosi atau mutasi pegawai, lalu pemberian dalam rangka mempengaruhi kebijakan, keputusan, atau perlakuan pemangku kewenangan, dan pemberian dalam rangka pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban atau tugas. Selanjutnya adalah perlakuan yang tidak wajib dilaporkan adalah antara lain sebagai berikut. Diperoleh dari hadiah langsung atau undian, diskon, voucher, point reward yang berlaku secara umum dan tidak terkait kedinasan. Diperoleh karena prestasi akademis dan non-akademis dengan biaya sendiri dan tidak terkait dengan kedinasan. Diperoleh dari peruntukan penempatan dana, investasi, atau kepemilikan saham pribadi yang berlaku secara umum dan tidak terkait dengan kedinasan. Diperoleh dari pihak lain terkait dengan musibah atau bencana, dan bukan dari pihak-pihak yang mempunyai konflik kepentingan dengan penerima gratifikasi. Yang terakhir adalah diperoleh dari acara resmi kedinasan dalam bentuk hidangan, sajian, atau jamuan yang berupa makanan, minuman yang berlaku umum. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih.